Mari sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan dengan segenap hati, inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
kami tinggikan Kau Tuhan. Engkau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus Kau Tuhan, layak kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam, namanya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapa buat cinta kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami dapat hadir di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Bapa untuk dapat merasakan indahnya zaman hadirat Tuhan melawat setiap kehidupan kami Bapa. Dan Bapa, biarlah sebentar bila kami akan memuji memuliakan Engkau, kami dapat merasakan sukacita surga turun di tempat ini. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat merasakan lawatan Allah boleh melawat kehidupan kami. Dan pada saat kami menyembah Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau urapi hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, mulai dari pemimpin pujian, singer, musik, pelayanan multimedia, bahkan peralatan yang kami pakai. Tuhan Kau memberkati, Engkau kuduskan Bapa, Engkau sucikan Bapa, sehingga kami semuanya dapat berlayak di hadapan hadirat-Mu. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan, Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa, dengan kuasa salib-Mu Bapa, sehingga setiap apa yang disampaikan dapat mengubah kehidupan kami untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum juga hadir. Tuhan Kau sertai dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini untuk dapat beribadah bersama kami dengan selamat. Dan juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk anak-anak yang mengikuti streaming, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hadirat Allah juga dapat dirasakan melalui kegiatan ini. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kuasa gelapan, roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi, kami ikat, kami tengking, kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, satu sukacita indah kalau kita boleh hadir saat ini. Kita dengan segala kerinduan kita mau hampiri bait-Nya. Kita hampiri dengan segala pujian dalam hati kita. Kita hampiri dengan satu kerinduan kita untuk kita meninggikan dan mengagungkan Dia. Senantiasa ada satu sukacita kita boleh bertemu dengan Dia. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat segala kasih dan kebaikan-Nya. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
agungkan selamanya. Sama-sama kita naik ucapan syukur kita, haleluya. Puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan kau Yesus, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Menaikkan syukurku Tuhan, haleluya. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Tinggikan namamu selalu, kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan kau Yesus, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, pujilah namamu, pujilah, pujilah namamu. Kita mau tinggikan Dia, kita mau bersorak, kita mau hampiri bait-Nya dengan penuh sukacita. Seundang semua bagian beri, kita mau bersorak bagi Dia, haleluya. Datanglah bagiannya, kita mau bersorak bagi Dia, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan, kita pujikan pujian ini sekarang. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan saat ini Bapa, Kau masih berkesempatan kami boleh memuji muliakan nama-Mu, kami boleh hadir di tempat ini, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Biar senantiasa pujian menjadi satu sukacita yang indah dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh senantiasa meninggikan dan mengagungkan Engkau. Baik surga, terima kasih buat kesempatan saat ini, mana kami beri kesempatan untuk kami memberikan satu persembahan untuk pekerjaan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang sudah memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan mata pencarian. Biarlah apa yang dikerjakan boleh berhasil untuk umat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkat sukacita dan sejahtera ke perlindungan-Mu senantiasa melimpah dari setiap kehidupan anak-Mu. Juga untuk petugas kolektin Bapa, biarlah Engkau berkati juga keluarganya Bapa, dan kasih-Mu menyertai langkah kehidupannya Bapa. Senantiasa penyertaan darah-Mu senantiasa nyata bagi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita boleh hadir tempat ini dengan satu kerinduan, kita mau hampiri baitnya. Dengan satu kerinduan kita boleh bertemu dengan Dia. Biarlah itu kita lakukan karena ketulusan kita, karena kasih kita bagi Dia. Dan kita mau datang, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang boleh ada dalam kehidupan kita, boleh kita lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa hati kita untuk meninggikan Dia. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Haleluya. Hanya rasa cinta kepadamu yang membawaku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu Tuhan, haleluya. Segala pujian syukur bagimu, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini kami datang Tuhan, datang untuk menyembahmu, haleluya. Tuhanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan kepadamu. Buat segala kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh baik Bapa, teramat baik dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Allahku. Bapa, jikalau kami telah memuji dan membesarkan akan nama-Mu Bapa, biarlah Engkau mau terima puji-pujian kami Bapa, menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu yang boleh menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian ini juga senantiasa boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa memandang akan Engkau. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah memimpin dalam puji-pujian. Biarlah Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Bapa. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu melimpah atas kehidupannya. Dan biarlah Engkau jadikan dia saluran berkat dan terang-Mu, hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran akan nama-Mu. Bapa, jikalau sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu Bapa, biarlah Engkau layakkan kami Bapa. Ampuni akan kesalahan, kelemahan, keterbatasan kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, kehidupan kami Bapa, agar kami boleh senantiasa berlayak menerima akan firman-Mu. Firman-Mu yang membentuk hati pikiran kami seturut akan kehendak rencana-Mu Bapa. Hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan akan firman-Mu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kesehatan, kekuatan senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa, yang mendengarkan akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Tak lupa saja Pak ucapkan selamat ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari saudara sekalian, kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah kami pada saat pagi hari ini. Mari saudara sekalian, untuk kami masuk dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, melakukan kehendak firman Tuhan. Mari sejemput kami bangkit berdiri semua, dan kami sama-sama baca ayat ini. Terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Saya jemput bangkit berdiri semua, sama-sama kami baca. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang.
Aku ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara sekalian, bukan siang seperti sekarang. Oh iya, nanti ini kan masih pagi, ini kan siang. Bukan itu saudara sekalian. Selagi Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup, saudara sekalian, itu berarti siang di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita, mengerjakan pekerjaan Dia. Saudara katakan, saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa ini dan itu. Saudara sekalian, dimaksud oleh firman Tuhan, pekerjaan Dia itu apa? Apa yang kita bangun? Coba kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ini maksud firman Tuhan kepada kita. Siang yang Tuhan berikan kepada kita itu waktu. Karena apa dia katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, dia katakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini saudara sekalian, tubuh kita yang kita harus bangun. Saudara sekalian, kan dia katakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara sekalian, kehidupan kita ini firman Allah katakan bukan milik kita sendiri. Kita cuma dipinjamkan. Seperti nafas yang Tuhan berikan kepada kita yang sampai saat detik ini hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Satu saat Tuhan ambil kembali dari kehidupan kita, kita akan kembali kepada Dia. Saudara sekalian, sebab itu firman Allah katakan di sini, saudara sekalian, Roh Kudus yang diam di dalam kita yang kita peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Biarlah kita memelajari hari-hari ini, saudara sekalian, bahwa hidup kita ini hanya untuk sementara. Mungkin ya, puji Tuhan, kalau kita sampai 80 firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, lebihnya adalah kesengsaraan. Saudara kan, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini untuk kita pergunakan menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, karena ayat yang dia katakan apa? Tubuhmu itu sudah dibeli. Sudah dibeli oleh Tuhan, kita boleh melihat. Dia katakan, kalau ada ayat lain mengatakan, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan apa yang ada dalam dunia ini, tetapi dengan tubuhnya sendiri yang dia serahkan untuk membayar kehidupan kita. Saudara sekalian, jadi kita boleh melihat ya, betapa besar kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak inginkan satu daripada kehidupan kita ini akan binasa. Sehingga dia, kalau dalam Filipi dia katakan, dia telah mengosongkan dirinya jadi seperti seorang hamba yang tidak berharga. Untuk apa, saudara sekalian? Untuk saudara dan saya. Ini. Dan kita boleh melihat korban Kristus di kayu salib. Tidak ada satu apapun yang ada lagi pada tubuh Kristus. Dari kepala sampai di kaki hancur semuanya. Karena apa? Dia mau mengambil kembali kehidupan kita daripada dosa. Dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sebab itu ayat di dalam Yohanes mengatakan berusaha mengerjakan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membangun kehidupan kita, saudara sekalian, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemuliaan dalam dunia ini, tidak. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita membangun kerohanian kita
menurut firman daripada Tuhan. Coba kita baca ayatnya kembali di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkan orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Saudara sekalian, cukup panjang ayat yang kita baca tadi, tapi kita mau melihat firman Tuhan mengatakan dasar yang diletakkan Allah, saudara sekalian, yaitu Allah sendiri. Kalau ada dalam ayat lain dia katakan dasar yang diletakkan Allah, Tuhan mengenal siapa kemuliaannya. Ini saudara sekalian. Nah, di sini kita boleh melihat ayat ini ya, ceritakan kepada kita bahwa cara kita ini membangun bagaimana. Ada dia katakan tadi di sini, entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, perkara-perkara yang mahal ini, saudara sekalian, tidak kita dapatkan begitu saja. Mempunyai satu pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara katakan, jadi bagaimana caranya? Saudara sekalian, kalau kehidupan kita mau taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan membangun kehidupan kerohanian kita ini dari emas atau batu permata. Saya katakan, kalau emas itu waktu diuji dengan api, kalau dia bisa berteriak, sakit, panas, tapi dia berdiam sampai emas itu mungkin bisa satu begini, jadi kecil seperti begini, tetapi menjadi emas murni. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini, saudara sekalian, yang firman Tuhan katakan akan menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita, yaitu perkara-perkara jasmani kita ini, saudara sekalian, yang Tuhan mau kita tinggalkan di dalam kehidupan kita untuk kita berlayak di hadapan hadirat Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan banyak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa Tuhan? Apa yang dibutuhkan oleh sidang jemaat Karmel di tempat ini? Saya menyerah kepada Tuhan. Waktu Roh Kudus berikan saya ayat ini, saya enggak tahu. Saya cuma catat. Setelah tersusun semua saya baca, saya katakan Tuhan, terlalu keras Tuhan. Terlalu keras Tuhan. Seolah sambil saya berdoa dengan Tuhan, bersoal jawab dengan Tuhan, tolong Tuhan berikan firman-Mu yang agak lembut sedikit. Apa suara Roh Kudus dalam saya? Hambaku sampaikan itu, karena sidang jemaatku adalah biji mataku. Saya menggemetar di hadapan Tuhan. Saya katakan ampun Tuhan, tidak 2 kali lagi saya mau berdalih dengan Tuhan. Sekarang Tuhan tolong kuatkan saya agar saya bisa menyampaikan apa kehendak hati-Mu bagi sidang jemaat di tempat ini. Sepanjang pagi, habis doa pagi dengan anak-anak, saya di dapur menyelesaikan semua. Air mata saya mengalir, Tuhan tolong kuatkan, mampukan Tuhan kami agar kita menerima firman itu dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita membangun dengan perkara-perkara yang mahal, emas, perak, batu permata, kita akan luput pada saat ujian api menimpa kehidupan kita. Tetapi kalau dengan rumput kering atau jerami, firman Tuhan katakan akan hangus. Dan dia katakan orang akan membangun, dia akan mendapat upahnya sebentar. Kapan?
Bukan sekarang ini, saudara sekalian. Kita boleh melihat sekarang ini. Di mana-mana orang beribadah kepada Tuhan. Di mana-mana orang menyembah kepada Tuhan. Tapi mata Tuhan melihat tiap pribadi yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Ini saudara sekalian. Itu merupakan ujian api sebentar bagi kehidupan kita masing-masing. Saya katakan, kita ada ayat mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan kita anggap Tuhan itu seperti pribadi yang menakutkan, tidak. Firman Tuhan mengajar kehidupan kita untuk kita takut kepada Tuhan di dalam segala kekudusan kita. Ini loh saudara sekalian, yang Tuhan mau. Hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan. Sebab itu dia katakan, kalau kita membangun dengan batu permata emas yang berharga, kita walaupun diuji dengan api, kita akan tetap percaya. Tapi kalau dengan rumput kering, saudara katakan rumput kering gimana kok Tante Heti? Rumput kering artinya ya namanya ibadah. Ngerti enggak ngerti, lakukan enggak lakukan firman Tuhan, yang penting ibadah. Ini saudara sekalian, yang meremehkan firman Tuhan, saudara sekalian, tidak mau sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Sebentar, saya katakan, pada masa ujian itu datang, kita akan binasa. Rugi enggak, saudara sekalian? Rugi di dunia, rugi di akhirat. Tapi Tuhan mau supaya kehidupan kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Dia katakan apa saudara sekalian? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Tuhan mau di dalam kehidupan kita sama seperti Dia. Kalau kita lihat kembali kehidupan kita, kita masih banyak dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu firman Tuhan datang kepada kita, kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita benahi hidup ini. Kita jauh dari kehendak firman Tuhan. Tapi Tuhan mau membentuk kehidupan kita sama seperti Dia, karena Dia katakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, karena yang memanggil kamu apa? Adalah Allah yang kudus. Ini seluruh hidup, artinya kepikiran kami, perkataan kita, pandangan mata kita, perbuatan kita, bahkan langkah-langkah kita ini kudus di hadapan Tuhan. Nah, untuk saya katakan tadi, saudara sekalian, kita masih jauh dan jauh dari rencana Allah. Nah, untuk itu firman Tuhan datang kepada kita, kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu berapa lama lagi, saudara sekalian. Biarlah kita pergunakan benar-benar di dalam kehidupan kita untuk kita bisa masuk ke dalam rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya tiba-tiba ingat ayat itu di dalam Wahyu 12 ayat 1. Anda catat, dia berbunyi demikian. Maka aku menampak satu pribadi di atas langit. Yaitu apa? Gereja yang disempurnakan. Tritunggal Allah ada pada gereja itu. Dia bermahkotakan 12 bintang, tubuhnya dipenuhi kemuliaan matahari, dan dia berinjak di atas bulan. Saudara sekalian, apa artinya di dalam kehidupan kita? Kalau kerohanian kita ini hidup seperti Kristus, saudara sekalian, kudus seperti Dia, firman Tuhan katakan kita akan diangkat. Semua orang akan melihat kehidupan kita sama seperti Kristus. Dan firman Allah katakan di dalam Korintus tadi, kita bisa memuliakan Allah bukan dengan kemampuan kita,
Dengan kemuliaan-kemuliaan Allah, Tritunggal Allah itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saudara sekalian, saya renungkan firman Tuhan. Saya kalau berbaring tengah malam jam-jam 2:30, jam 3 saya sudah bangun, saya renungkan Tuhan. Masih jauh Tuhan, masih jauh kehidupan kita daripada apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, kita mau berusaha mengerjakan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita menjadi sama dengan Dia, saudara sekalian. Karena di ayat 14 dia katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jangan kita ikuti pikiran kita, jangan kita ikuti perasaan hati kita, lebih enak begini, lebih enak begitu. Saudara sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berapa lama lagi Tuhan berikan kepada kita waktu untuk kita membenahi kehidupan kita? Kita tidak tahu, saudara sekalian. Kita tidak tahu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, kita tidak bisa kerjakan sendiri. Firman Tuhan katakan di Korintus tadi, Roh Kudus yang ada di dalam kamu, itu saudara sekalian yang menjadi meterai Allah di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Sebab itu saudara-saudara sekalian, dalam keadaan begini, kita mau saudara sekalian benar-benar mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena dia katakan di sini, tetapilah, sekali lagi ayat 15, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang huruf besar, yaitu Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini loh saudara sekalian, Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini hidup di dalam kekudusan daripada Dia. Saudara sekalian, biarlah Tuhan sangat ngerti firman Tuhan ini, kok Tuhan begini kok. Tapi kalau memang Tuhan katakan, sampaikan hambaku, karena sidang jemaatku adalah biji mataku. Aku tidak inginkan biji mataku dipermainkan oleh dunia ini. Sebab itu saudara-saudara sekalian, biarlah hari-hari ini kita mau menyadari, kita mau lihat firman Tuhan. Saya katakan selalu, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan untuk apa? Kita lebih mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Perkara yang kecil. Tapi kalau dilihat firman Tuhan ini saudara sekalian, untuk hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Jadi saya katakan firman Tuhan cukup keras. Saya Tuhan saudara sekalian terus keren. Saya mau berdalih, Tuhan tolong ganti yang lain Tuhan. Sampai 3 kali suara Roh Kudus menekan saya, sampaikan hambaku. Sampaikan hambaku. Saudara, terus terang saya katakan, saya tidak mau menanggung dosa saudara di atas pundak saya. Enggak. Saudara sekalian, saya serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya sampaikan apa maumu. Kalau ayat ini mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tinggalkan dulu. Kalau kita pikir perkara kecil loh, umpama kita mempersembahkan kolekte, ya sekarang ini tidak seperti yang dalam kitab Taurat. Dia katakan tinggalkan dulu di hadapan mezbah, berdamai dan kembali. Saudara-saudara sekalian, kita boleh ingat kembali ya, sebab tidak ada di sini saya catat, saya ingat. Dia katakan apa? Waktu Elia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan di atas gunung Karmel, firman Tuhan katakan Elia seorang diri
Bandingkan dengan 450 nabi-nabi Baal. Mereka bergantian masing-masing punya mezbah, masing-masing mempersembahkan kepada Allahnya. Saudara-saudara sekalian, waktu tiba giliran daripada Nabi Elia, apa yang dia kerjakan? Kita baca ayat itu, atau saudara tahu ke Alkitab semua, nanti pulang jadi PR saudara. Firman Tuhan katakan, pertama-tama Elia membetulkan mezbah Tuhan yang telah dirusakkan. Artinya ada yang merusak mezbah itu. Bukan rusak sendiri, enggak. Saudara katakan, mezbah itu apa? Ini loh hati kita. Ini yang kita berturang. Kita merindukan hadirat Allah ada di tengah kehidupan kita. Hadirat Allah ada Tuhan di dalam sidang jemaat Tuhan. Hadirat Allah ada dalam keluarga rumah tangga kita. Nah kembali kita koreksi, kenapa? Mungkin kita berdoa kita belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Mezbah ini rusak di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pernah ada orang sharing sama saya. Dia katakan, tante kenapa? Kok saya berdoa kok sekian lama doa saya tidak. Saya katakan tidak usah banyak. Koreksi hatimu. Mungkin ada orang yang kau pernah sakiti. Ayo perdamaikan dulu baru kau berdoa. Pasti doamu dijawab. Dia lakukan. Benar. Berapa hari kemudian saya ketemu dia. Dia puji Tuhan tante, kenapa? Doaku dijawab Tuhan. Karena saya betulkan ini. Elia untuk melihat api turun dari langit. Dia betulkan dulu mezbah yang sudah rusak itu. Saudara sekalian, nanti saudara pulang baca tidak sampai ke situ ya saudara sekalian. Tapi kita mau melihat apa rencana Tuhan di dalam pribadi kita masing-masing. Kita berdamai, firman Tuhan katakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Sekali saya baca. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu. Artinya orang lain tidak tahu ya. Tentang terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini perbaiki dulu saudara sekalian, untuk kita bisa melihat api kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam tengah sidang jemaat yang kita ada pada pagi hari ini. Sebab itu saudara-saudara sekalian, seperti firman Tuhan katakan tadi, hendaklah engkau kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah kita mau berusaha, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan sekali pikiran kita, tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini selalu bisa berbuat yang terbaik. Coba kita baca, saudara sekalian, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Tapi sekarang apa yang Tuhan katakan kepada kita saudara sekalian? Tetapi sekarang ini dibuang, berarti ditinggalkan semua, jangan lagi ada dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mungkin kita ngomong kotor, enggak mungkin saudara sekalian. Atau fitnah mungkin enggak. Tapi ini loh sering yang ada di dalam kehidupan kita. Apa? Yang di atas itu dia katakan. Yaitu apa? Marah, geram. Orang geram itu, kalau bisa hendak lihat mukamu, lebih baik saya lihat mukanya kucing, lebih baik saya lihat mukanya anjing daripada melihat ini. Sifat itu jangan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan itu buang. Saudara sekalian, kita belajar, saya katakan kita belajar kembali kepada firman Tuhan. Untuk kehidupan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara sekalian, satu firman Tuhan kan, tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau kita mau merendahkan diri kita hadapan Tuhan, Tuhan mengangkat kita kembali. Ada ayatnya saudara cari. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, di bawah tangan Allah yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu.
Ini saudara sekalian. Nah untuk itu saudara-saudara sekalian, apa sih kita mempertahankan segala sifat tabiat kita yang firman Tuhan katakan pada masa kebodohan kita itu kita mempertahankan, percuma saudara sekalian. Tuhan mau untuk kita semua mau berusaha supaya kita bisa layak di hadapan hadirat Tuhan. Coba kita baca ayatnya lagi. Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Amin. Tuhan katakan kepada kita saudara sekalian. Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Ini loh saudara sekalian, banyak orang, siapa sih yang tidak mau berusaha untuk sampai ke tempat tujuan bertemu dengan Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, berjuanglah, berusaha. Berarti saudara sekalian, perjalanan itu agak sukar buat kehidupan kita. Nah saudara katakan, jadi gimana? Ini yang tadi, yang di dalam firman Tuhan katakan apa? Buang semuanya. Kita hidup mau kudus di hadapan Tuhan. Ini yang merupakan pintu yang sempit di dalam kehidupan kerohanian kita. Sampai firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak saudara sekalian. Karena banyak orang yang mau ke situ tapi tidak dapat. Nah untuk itu, dalam hal ini saudara sekalian, dalam kehidupan kerohanian kita harus berlomba. Saya katakan, istri tidak bisa bergantung kepada suami. Suami tidak bisa bergantung kepada istri. Atau anak-anak bergantung, oh papa saya, mama saya pendeta, pasti saya masuk surga kalau saya Tuhan panggil. Tidak saudara sekalian. Ayat itu ada di Petrus, kalau tidak salah itu Yakobus, dia katakan, usahakanlah dirimu, bekerja, berjuanglah, lakukanlah keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita masing-masing punya mesbah hati. Kita masing-masing membenahi kehidupan kita di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Berjuang, kita bisa, oh dengan papa saya, oh dengan mama saya. Atau oh suami katakan saya dengan istri saya, enggak. Istri katakan, oh suami kan kepala, saya sama dia saja. Tidak, sendiri-sendiri. Nah untuk itu saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kehidupan kita ini saudara sekalian benar-benar bisa melihat kemuliaan-kemuliaan Allah. Coba kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini saudara sekalian, dia katakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat tidak bisa, apalagi mau masuk ke dalam kerajaannya. Nah itu firman Tuhan katakan, kejar, berusahalah hidup damai. Saudara sekalian, sering pernah saya lihat orang mau berdamai aja gengsi. Lah kenapa apa saya mau kepada dia minta maaf? Saya kan begini kedudukan saya kan begitu. Saudara-saudara sekalian, ayat tadi yang mengatakan di dalam Matius, tinggalkan dulu persembahanmu dan engkau berdamai supaya persembahan kita diterima. Ini, nah firman kata berusaha hidup damai dengan semua orang. Artinya tidak terkecuali siapapun dia. Ini saudara sekalian. Kan dia katakan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kejar. Ada usaha di dalam kehidupan kita. Tidak, saya mau tinggalkan semua dan saya mau bertemu dengan Tuhan. Nah untuk itu saudara-saudara sekalian, biarlah kehidupan kita ini benar-benar lewat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya pada pagi ini. Saya cuma jadi saluran tok, terserah. Kalau saudara mau marah kepada saya itu kok firman Tuhan terlalu keras. Saya sudah katakan tadi, saudara sekalian. Saya sudah katakan tadi, saya sudah minta Tuhan tolong yang lain Tuhan.
Tuhan katakan, tidak, hambaku sampaikan itu. Karena sidang jemaatku adalah biji mataku. Saya mau takut kepada siapa? Kepada manusia? Tidak, terserah. Saya mau takut kepada Tuhan. Karena hidup, nafas hidup saya ada di dalam tangannya Dia. Kalau saya melawan, Tuhan cabut saya, apa yang terjadi? Saudara sekalian. Nah, untuk itu sebagai ayat terakhir, Roma pasal 13 ayat 11 dan 12. Roma 13 ayat yang 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Amin. Saudara sekalian, Dia katakan apa kepada kita? Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Berapa tahun yang lalu kita dibaptis, kita baru sudah mengenal Tuhan. Berarti hari-hari ini keselamatan lebih dekat buat kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan. Selalu saya katakan, kita tidak tahu kapan kita sampai ke jalan finish, saudara sekalian. Karena ayat 12 dia katakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada satu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita. Papi sering katakan, bukan karena Tuhan, tidak. Tuhan memberikan firman kepada kita. Yang melakukan siapa? Kita sendiri. Kalau kita mau baik, kita robat, Tuhan tolong. Saya terbanyak salah, saya terbanyak dosa di hadapan-Mu. Tuhan ampuni dan ampuni saya. Saudara ingat, saya tiba-tiba teringat Raja Hizkia waktu sudah mau meninggal. Nabi Yesaya datang kepada dia dan berkata, firman Tuhan katakan, ayo sampaikan perkataan-perkataan terakhir untuk keluargamu. Karena engkau tidak akan sembuh, tapi engkau akan mati. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Firman Tuhan katakan, saudara cari ayatnya sendiri. Dia berbalik ke dinding dan dia menangis. Ingat saya Tuhan, apa yang telah saya lakukan. Pada saat itu Tuhan merubah rencananya Tuhan untuk mengangkat Raja Hizkia. Dan Nabi Yesaya Tuhan katakan kembali, kasih tahu dia, aku akan memperpanjang dosamu, engkau akan sembuh, dan nanti engkau akan masuk ke dalam baitku. Saudara-saudara sekalian, Yesaya mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisis sekalipun, dia akan memasuki kehidupan kita menjadi putih seperti salju. Ini ada perdamaian dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Allah menuntun kehidupan kita. Karena apa? Saya katakan sekali lagi, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya katakan rugi dan rugi. Saat Tuhan memanggil kita, kita terkeluar dari apa yang Tuhan rencanakan. Nah, untuk itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya pagi ini, kerjakan kehendak Tuhan. Kerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk akhir perjalanan kita, kita bisa melihat bertemu dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan pagi ini. Kita tutup Alkitab kami dan kita mau datang kepada Tuhan. Kami nyanyikan satu nyanyian, Yesus Kristus Tuhan. Saya jemput kami bangkit berdiri semua.
besar maha agung. Amin Bapa. Kaulah Amin Tuhan. pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin Yesusku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Datang sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Amin Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, Amin Allahku. Imam besar maha agung. Amin Yesusku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, Amin. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus
lama sangkarata kariasai. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau kami tinggikan Tuhan. Sikiala lama sangkarata kariasai. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sikala bala sangkarata kariasai. Bomba yala mase. Yala sangkarata kariasai. Haleluya Yesus. Nyatakan kau Tuhan. Yala sangkarata kariasai. Engkau jamah umatmu. Haleluya Yesus. Segala lamase. Jamah hatinya Tuhan. Jamah hatinya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Segala masangkarata kariasai. Bumi alamasai. Haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja atasku. Haleluya. Segala masangkarata kariasai. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Segala masangkarata kariasai. Segala masangkarata kariasai. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Pala masangkarata kariasai. Jika dewana masangkarata kariasai. Yesus lama masangkarata. Haleluya Yesus. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Biar dia berbicara di hidupmu. Haleluya. Haleluya. Sika lama sangkarata kariasai. Kia lama sangkarata kariasai. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lama sangkarata kariasi karata. Kia lama sangkarata karya lama sangka. Kuduskan nupat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Ya adalah rasika. Aku tahu yang ada padamu. Aku tahu hatimu anak-anakku. Aku tahu pribadimu tuh. Ya rasika narawala wasika. Aku tahu yang ada di hatimu. Kuduskanlah aku anak-anakku. Ya rasika dalam was. Aku melihat itu. Ya, hasikkan lawa ana. Hambaku. Ya rawa ana syaka rawa ana sika. Ya ma ana lawan syuna rawa asaka. Ya rawa sika. Nara ana lawa ana syika lawa. Ya sikara asiko nalawara sika. Wasangka narasi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih sayang di dalam kehidupan kami. Kasih sayang penyertaan-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau telah menegur kami begitu rupa. Melalui firman-Mu, Engkau telah membentuk kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa melalui ibadah pada kesempatan hari ini, kami dapat melihat betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau begitu mencintai setiap kami, Bapa.
Bahkan Kau mengetahui setiap apa yang dalam kehidupan kami menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di hari yang indah ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau melawat kehidupan anak-Mu yang hadir satu persatu, bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti streaming, Engkau juga melawat kehidupan mereka satu persatu. Biarlah Bapa, dalam kehidupan kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Kehidupan kami adalah kehidupan orang-orang yang ada di dalam rencana Allah. Engkau memberkati dengan berkat kasih setia Tuhan, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan, Kau melawat kehidupan, Kau cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau cukupkan setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Bahkan di dalam hati kami, setiap apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami, Tuhan, Engkau cukupkan Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersekolah dalam persiapan program pemerintah untuk sekolah new normal. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan kepada setiap anak-anak kami pendidikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan turut campur dengan apa yang ada di dalamnya, sehingga di dalam pendidikan anak-anak kami dapat semakin pandai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang bekerja, Tuhan memberkati tempat pekerjaannya, Engkau memberkati mata pencariannya, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat menjadi bagian dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersatu hati untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang berjuang untuk mengatasi masa pandemi ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana program pemerintah yang Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hati setiap pemimpin kami, biarlah Tuhan dapat dikerjakan dengan baik dan dapat sampai kepada daerah-daerah yang ada, kepada pemimpin-pemimpin daerah, bupati, gubernur, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai pemerintahan terkecil, sampai RT RW. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat mengerjakan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mungkin masih belum bisa mengadakan ibadah. Tuhan, Kau turut campur tangan dengan apa yang ada di dalamnya. Berikan mereka kesempatan seperti mereka dapat, seperti kami dapat beribadah saat hari ini. Kami serahkan Bapa semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segenap doa kami. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Kekasih Tuhan, turun dan tinggallah atas kamu berkat anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai, sejahtera dalam ingat berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima
di